Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ahmad Wahid. Saya di sini akan menjelaskan tentang Green Computing yang ada pada tugas besar 2 mata kuliah Kapita Selekta. Yang pertama, pengertian Green Computing. Green Computing adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama Green Computing adalah bumi, manusia, serta laba. Green Computing tercetus dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika yang meluncurkan program Energy Star pada tahun 1992. Energy Star adalah sebuah program yang melebihi efisiensi energi pada hardware dan sumber daya komputer yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada dasarnya, efisien pengguna komputer dan komputasi adalah Green Computing. Selanjutnya, ada 4 pendekatan yang dilakukan dalam konsep Green Computing. 1. Green Use, meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dalam cara yang ramah lingkungan. 2. Green Disposal, membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan. 3. Green Design, merancang komputer yang hemat energi, server, printer, proyektor, dan perangkat digital lainnya. Yang keempat, Green Manufacture, meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Ada 3 kategori untuk umum untuk menjadi green dalam dunia IT, yakni meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi jejak karbon, mengurangi penggunaan barang elektronik, melakukan perubahan terhadap gaya hidup dengan dampak yang rendah untuk lingkungan. Ada beberapa cara sebagai pengguna IT dan komputer untuk mendukung Green Computing. 1. Meninggalkan komputer tetap beroperasi pada tengah malam dan hari libur. 2. Mengurangi tingkat cahaya layar bias, meningkatkan CRT (Cetot Ray Tube). Yang ketiga, gunakan printer untuk mencetak 2 sisi dokumen. Jadi seharusnya untuk mendukung Green Computing adalah kita harus menggunakan printer dengan hasil cetak bolak-balik. Green Computing memiliki 2 dampak secara general, yaitu virtualization adalah salah satu teknologi yang dapat membagi satu server menjadi beberapa operating system yang dapat berjalan secara bersama-sama. Kedua, Power Management System adalah sistem monitoring dan monitoring kelistrikan jarak jauh yang dipantau secara real time, terus-menerus dan simultan bersamaan. PMS adalah gabungan dari peralatan listrik, perangkat keras, power monitoring, dan sistem monitoring perangkat lunak, client server software. Dari gabungan hardware, software ini dapat sebuah sistem monitoring kelistrikan yang cerdas, cermat, murah, dan user friendly. Beberapa alasan mengapa manusia perlu mengadopsi Green Computing. Yang pertama, pertumbuhan yang cepat dari internet mempengaruhi size dan jumlah dalam pusat data. 2. Meningkatkan densitas daya peralatan. 3. Peningkatan kebutuhan pendinginan semakin padat data server akan seiringan dengan tambah panas suhu dari data center sehingga memerlukan pendingin yang lebih tinggi. Sebuah server membutuhkan sekitar 1-1,5 watt pendingin untuk membuat setiap watt daya yang digunakan. Peningkatan biaya energi. 5. Pembatasan pasokan energi dan akses. 6. Tingkat utilisasi server rendah. Efisiensi data center adalah masalah utama dalam penggunaan energi. Tingkat utilisasi server rata-rata 5-10%. Untuk pusat data yang besar, utilisasi server yang rendah berarti perusahaan membayar listrik untuk energi pemeliharaan, dukungan operasi, sementara kapasitas yang digunakan kecil. Kesadaran akan dampak TI terhadap lingkungan. Studi kasus. Pada studi kasus ini saya mengambil jurnal tentang penerapan Green Computing di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Latar belakangnya adalah saatnya perkembangan teknologi memberikan berbagai dampak, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya yang terus-menerus, sehingga menempatkan bumi sebagai sumber energi yang terus-menerus dikuras. Para ahli mengkhawatirkan sisi sumber daya alam yang nantinya berujung kekrisisan energi dunia. Komputer sebagai salah satu perangkat teknologi ikut berperan dalam krisis energi tersebut karena makin banyaknya pengguna komputer di dunia. Sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan energi sumber daya, muncul istilah Green Computing atau komputasi hijau. Di sini definisinya adalah
definisi bidang komputasi hijau adalah studi dan pemanfaatan dari perancangan, pembuatan, penggunaan, dan pembuangan komputer, server, serta subsistem seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, serta jaringan dan sistem komunikasi secara efisien dan efektif dengan dampak minimal atau bahkan tanpa dampak terhadap lingkungan. Di sejarahnya Green Computing dimulai pada bulan Oktober 2006. Program Energy Star direvisi untuk menetapkan aturan yang lebih ketat mengenai efisiensi energi beserta adanya pengurutan ranking bahan-bahan produk yang dapat digunakan untuk industri komputer. Beberapa usaha dilakukan dengan memberikan tanggung jawab bagi perusahaan produsen pada barang hasil produksinya yang tidak lagi digunakan sehingga pengguna bahan-bahan berbahaya yang tidak dapat didaur ulang, kurangi atau bahkan tidak dipergunakan lagi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi komputer adalah dengan cara upgrade komponen daripada membeli komputer yang baru. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan satu unit komputer yang baru memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan daripada pembuatan sekeping RAM, yang biasanya menjadi upaya upgrade yang paling sering dilakukan. Selain dari sisi hardware, penggunaan algoritma yang lebih sederhana juga dapat meningkatkan efisiensi energi. Dengan waktu yang lebih singkat dalam menjalankan proses secara otomatis, daya yang digunakan juga semakin sedikit. Jadi secara umum, komponen utama dari Green Computing adalah: 1. Adanya proses daur ulang, 2. Penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, 3. Penggunaan energi secara lebih efisien, 4. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien, 5. Pengurangan proses yang tidak diperlukan. Pada Green Computing, untuk pusat data atau server, sebuah pusat data yang terdiri dari beberapa server membutuhkan sumber daya yang besar dari segi biaya operasional dan perawatan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah berkaitan dengan konsumsi sumber daya listrik, pendingin, dan ruangan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Teknologi server hemat energi, 2. Teknik virtualisasi, 3. Batch server, 4. Data center power efficiency matrix. Green Computing untuk workstation. Workstation merupakan penggunaan listrik terbesar di lingkungan kerja. Masing-masing unit kerja memerlukan daya listrik yang terutama digunakan untuk display monitor. Untuk mengefisiensikan penggunaan daya listrik di workstation dapat dilakukan langkahnya sebagai berikut. Teknologi power management, dropping client, penggantian komputer desktop dengan laptop. Green Computing untuk lingkungan kerja. Masalah yang muncul di lingkungan kerja adalah untuk berkomunikasi antara bagian. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dipergunakan sarana komunikasi online seperti Skype ataupun Instant Messenger, sehingga tidak banyak kabel yang digunakan dan otomatis akan mengurangi penggunaan sumber daya. Di penelitian ini beberapa upaya di atas dilakukan untuk membudayakan penghematan energi di lingkungan laboratorium. Selain hal itu, di masing-masing unit komputer juga digunakan pengaturan agar konsumsi daya yang digunakan tidak besar. Langkah tersebut ditempuh melalui pengaturan power option di sistem operasi serta penggunaan screen saver apabila komputer tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu. Ini merupakan salah satu cara untuk penghematan energi di dalam laboratorium komputer untuk penyetingan power option. Selain berkaitan dengan penggunaan komputer, karena adanya pembaruan peralatan, maka komputer yang lama juga masih digunakan. Namun untuk laboratorium perakitan ataupun laboratorium sistem digital yang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi komputer yang terlalu tinggi. Berkaitan dengan penggunaan komputer oleh karyawan pada masing-masing unit kerja yang mungkin menggunakan komputer, diupayakan optimalisasi dengan pemakaian bersama, misalnya untuk printer. Unit komputer juga digunakan dalam jaringan internet untuk optimalisasi penggunaannya. Sedangkan untuk dosen, alih-alih penggunaan komputer, dosen menggunakan laptop masing-masing karena selain lebih hemat dalam menerapkan Green Computing. Kesimpulan, penerapan Green Computing di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang sudah diupayakan seoptimal mungkin dengan menanamkan budaya hemat energi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang sudah ada. Diharapkan dengan
adanya upaya ini, STIK USM ikut membantu upaya penghematan energi untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan saya.